Kira-kira kan Mas bisa ngeliat dari SPT kemarin nih, dan ini kan udah di akhir tahun ya, 2025, persiapan untuk laporan juga. Banyak yang bisa dikurangin ya Mas? Banyak banget. Beliau bilang kalau pajak itu justru kalau kita nggak tanggapi ya akan nambah pajak. Makanya kalau ada undangan ya ketemu ya duduk ngobrol. Dari situ baru ketahuan. Surat cinta itu ya? Surat cinta dibuka aja katanya. Nanti didatengin ngobrol. Maunya apa sih, kendala di kita apa sih gitu. Finance ini saya bilang dinamis ya, jadi ada insight dari orang ketiga yang kebetulan ada unek-unek di kantor. Dengan fasilitator kita coba ungkapkan dan dapat jawaban dari mereka. Kembali dengan saya Yudi di podcast PFD, Professional Finance Director. Kali ini saya kedatangan orangnya bisa dibilang nggak jauh-jauh juga sih, karena kita emang lokasi di Bogor dan kebetulan beliau juga datang dari Bogor. Mas Kurnia, gimana Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Ini apa nih yang mendorong Mas Kurnia untuk datang ikut acara Professional Finance Director? Kalau awal mula cerita sebenarnya dari owner kita duluan, Bapak Dr. Hewan Nur Firman. Beliau sudah ikut beberapa kali acara di Syariah Award ini. Kemudian sempat terbersit dia ada PFD katanya. Lalu saya ditawarkan, beliau ya ini kesempatan bagus buat saya, ya kenapa nggak diambil gitu. Oke, itu perusahaan apa tuh? Perusahaan bergerak bidang apa? Kita namanya PT Foragro Mitra Sejati, bergerak di bidang herbisida. Herbisida. Itu racun rumput ya? Ya, racun rumput. Oke, siap-siap. Mas Kurnia di perusahaan di bidang apa nih sekarang? Kalau saya sih seorang finance di perusahaan saya. Masih staff karena level di atasnya masih ada lagi, manajer baru owner. Oke, kemarin Bapak kan udah ikut PFD duluan ya? Ikut PFD dan akhirnya mengirimkan tim. Kenapa waktu itu kok akhirnya memutuskan untuk yaudahlah saya kirimkan tim gitu? Itu gini, tahu nggak? sebenarnya setiap perusahaan tuh punya ruang untuk berbenah ya. Iya, betul. Mungkin owner saya melihat bahwa ada sedikit yang mesti dibenahi dari finance kantor. Menurut pihak ketiga, maksudnya off review dari orang yang sudah expert, makanya saya dikirim sini. Dan alhamdulillah sih, setelah saya ikut 3 hari ini, banyak pencerahan Mas. Banyak pencerahan. Banyak pencerahan. Maupun Masnya orang finance, tapi ya apa ya, nggak gelas penuh lah untuk ya, kayak gini betul. Karena kan finance ini saya bilang dinamis ya. Jadi ada insight dari orang ketiga yang kebetulan ada unek-unek di kantor. Dengan fasilitator kita coba ungkapkan dan dapat jawaban dari mereka gitu. Tapi kan Bapak udah ikut duluan nih PFD, apa? Kayaknya susah nih nyampein materi-materi, mending suruh ikut aja dah atau gimana tuh? Iya, kalau gini, kalau owner kan mungkin dari point of view dia kan, ya saya sebagai yang punya gitu ya. Kenapa nggak pelaksana juga ikut gitu. Jadi apa yang di pikiran dia dengan pikiran saya bisa sama nantinya gitu. Oke. Boleh tahu nggak di kantor itu saat ini ada persoalan finance tertentu kah? Lumayan banyak itu, terutama di sisi administrasi dan perpajakan. Administrasi keuangan tentu ya. Keuangan dan perpajakan itu. Boleh tahu nggak serumit apa persoalannya? Lumayan rumit ya Mas, karena ada hal yang nggak bisa kita state di laporan keuangan, tapi dilakukan di perusahaan. Oh. Gitu. Yang harusnya dilaporkan tapi nggak masuk, atau yang harusnya nggak dilaporkan malah masuk gitu? Yang pertamanya. Oh gitu. Dilaporkan malah nggak masuk. Oh gitu ya, oke. Ada beberapa kali miss gitu ya. Dan Mas akhirnya kan dikirimkan oleh Bapak untuk ikut PFD nih, Professional Finance Director. Selama 3 hari Mas ya? Dapat sesuatu nggak Mas? Banyak, saya banyak dapat ilmu baru. Boleh, apa tuh Mas? Jadi cara menanganinya. Saya kasih case ke fasilitator, Bu,
ada case di kantor saya ABCD. Ya. Dia coba diagnosa dulu, dia tanya-tanya sebabnya kenapa, terus sudah terjadi berapa lama. Saya jawab dan dia pun kasih solusinya. Mas bisa pakai cara ABCD gitu. Caranya A, buktinya B, outputnya C. Oh, gitu. itu Jadi yang disampaikannya teoritis kah apa emang praktis? wow, jauh sama teori. Mas. Oh, gitu ya? Jauh sama teori. Teorinya A gitu kan, tapi ternyata di lapangan karena beliau juga mungkin sudah pengalaman. Jadi make sense, masuk akal penjelasannya. Dan aplikatif, bisa dipakai di perusahaan. Oke. Boleh Mas, contoh persoalan yang emang langsung ketika Mas ada persoalan kan katanya tadi banyak ya persoalan. Pas disampaikan itu langsung oh ini solusinya. Ya. Ada nggak? Ada. Jadi contohnya gini, ketika suatu biaya kita nggak bisa biayakan, itu diambil nomenklatur yang lainnya. Jadi contoh biaya perjalanan dinas kan kita nggak bisa akui semua. Ya. Tapi beliau kasih saran selama itu ada nomenklaturnya dan ada dokumen penunjangnya yang valid, itu bisa. Ya. Itu kan jadi saran baru buat saya. Yang tadinya saya kacamata kuda, sorry Pak nggak bisa. Ternyata ini bisa. Oh, bisa dimasukin. Bisa dimasukin. Ternyata oh gitu caranya. Itu juga baru tahu gitu. Oh gitu. Ya. Di kantor Mas ngurusin pajak juga kah? Iya, saya ngurus pajak. Gimana Mas soal pajak ini kan bisa dibilang rumit ya. Pajak ini mungkin ini kita masih ada 2 sesi lagi ya. Ini kelas ini masih ada 2 sesi lagi. Kira-kira sudah dapat pencerahan kah? Iya, sudah banget Mas. Sudah banget gitu. Karena kan emang kita ngelihat pajak ini kayaknya gencer-gencer banget nih sama pemerintah ya. Betul. Boleh Mas, apa yang kira-kira langsung dapat solusi tentang pajak ini Mas? Kalau yang fasilitator ajarkan, yang pertama adalah kita mesti percaya diri dulu. Jadi kalau ada apapun mengenai pajak, jangan mundur duluan, jangan takut duluan. Tapi selama kita bisa hadapi, karena kan beliau bilang kalau pajak itu justru kalau kita nggak tanggapi, akan nambah panjang. Makanya kalau ada undangan ya ketemu, ya duduk ngobrol. Dari situ baru ketahuan. Surat cinta itu ya? Surat cinta dibuka aja katanya. Nanti didatengin ngobrol. Maunya apa sih? Kendala di kita apa sih? Gitu kan. Ya memang ya buat kami orang-orang finance kan dapat surat cinta itu semenakutkan itu Mas. Iya betul. Apa nih? Kayak kita bakal diapain nih? Takut diaudit lah sama macam kan. Ya, ternyata nggak semengerikan itu. Nggak semengerikan. Menurut pemaparan beliau, selama kita datangi, diberi jawaban dan kita di situ ada proses dia bertanya kita menjawab. Selama itu bisa dibuktikan, clear aja sebetulnya. Siap. Mas background apa? Finance kah? Saya manajemen pajak. Manajemen pajak. Oh spesifik ya manajemen pajak. Ini kan berarti S1 ya Mas ya? S1 manajemen pajak. Dan kita PFD ini salah satunya kita ngebahas pajak. Ilmu di perkuliahan mungkin bisa dibilang teori ya, banyak teori. Betul. Dengan apa yang disampaikan PFD, perbedaannya apa Mas? Banyak hal yang di lapangan yang belum kejadian sama kita, dikasih insight juga sama fasilitator. Kalau teorinya A, nanti larinya ke B, akibatnya C. Gimana caranya biar ABC-nya ini lancar, dikasih juga sama dia ilmunya. Oh gitu. Tapi bukan ini ya, kan ada istilah paling ntar PFD takutnya diajarkan ngemplang pajak nih. Oh enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Malah kita diajarkan apa nih Mas? Rapih kah? Betul. Jadi kita harus paham aturan yang beliau ini kan. Kita harus paham aturan karena di pajak itu siapa yang paham aturan itu yang benar. Betul. Karena dan aturan pun di pajak Indonesia kadang teorinya beda dengan praktek. Jadi dia tuh bridging menyambungkan gimana caranya teori bisa sama dengan praktek. Itu dengan pengalaman-pengalaman beliau. Jadi kita pun melek lagi tuh. Jadi bukan POV-nya dosen lah. Bukan. Tapi memang ini praktisnya emang ngurusin keuangan dan pajak selama berapa ya? Beliau tuh hampir 30 tahun 30 lebih. Tahun, betul. Masya Allah. Oke, berarti dapat sesuatu ya Mas ya? Banget. Sama 3 hari ini, boleh
ini nggak, selama Mas kuliah di manajemen, apa yang membuat spesifik, oh ternyata ini nggak ada nih di kampus? Jadi lebih ke mengencourage kita ya. Jadi gimana ya? Nggak usah takut sama pajak, dihadapin aja. Karena posisi kita itu bukan tersangka. Posisi kita itu hanya ditanya aja. Ini kenapa begini? Ini kenapa? Ya. Nah, beliau kasih saran dan kiatnya. Kalau ditanya A, jawabnya B. Kasih buktinya C. Itu clear semuanya. Kan di kuliah kan cuma dikasih tahu bahwa nanti ada pemeriksaan, ada SP2DK gitu kan. Kalau di sini diajarin gimana cara menanggapinya. Gimana, kapan kita harus surat menyurat dengan kantor pajak, kita harus datengin ke bagian AR-nya, mesti jawab apa. Intinya adalah itu tadi, kita harus paham aturannya. Kalau untuk dipanggil nggak usah takut. Oke, siap. Mas, berarti tahun kemarin udah ngurus SP2DK, SPT, SPT-nya kantor ya? Sudah. Kira-kira kan Mas bisa ngeliat dari SPT kemarin nih, dan ini kan udah di akhir tahun ya, 2025, persiapan untuk laporan juga. Banyak yang bisa dikurangin ya, Mas? Banyak banget, banyak banget. Jadi beliau juga kasih kita sesi. Apa masalah di kantor? Kita jabarin 1, 2, 3, 4 gitu. Oke. Nanti ke depannya jangan gitu lagi ya. Pakai cara ini gitu. Jadi kan kita harus bantu juga. Dan dari sisi aturan dan logika finance, bisa nih dipakai gitu. Bisa nih dipraktekkan untuk memudahkan kita ke depannya. Gitu. Jadi bisa lebih hemat ya? Banget. Banget. Bisa berapa persen Mas kemungkinan nanti di... Kayaknya 20% bisa. Karena tax planning-nya udah sesuai dengan yang beliau ajarkan. Oke, siap. Gitu. Ini kan apa ya, PFD ini hitung-hitungan segala macam. Kalau bisa orang awam mungkin ini kayaknya rumit karena banyak angka-angka. Dan orang-orang seperti pengusaha, seperti owner, bos, bapak, itu kan beliau orang eksekutor. Betul. Ya. Mas sebagai apa ya, manajemen pajak ya biasalah dengan angka-angka. Ini kalau misalkan diikuti oleh orang-orang bisnis owner, cocok nggak ya, Mas? Owner tuh nggak usah takut lagi. Lu udah belajar, aman, ngadepin pajak. Kita udah dengan tegap bilang bisa, Pak. Jadi penting juga nggak cuma ownernya yang belajar, tapi betul. timnya juga biar satu frekuensi, Mas ya. Yes. Jadi kita dia belajar, kita belajar, sama-sama tahu ilmunya, bakal ketemu kan di tengah. Kalau misalnya dia nggak belajar kita doang, nanti ada pertanyaan juga, masa sih? Padahal kan sebenarnya kalau dia ikut lebih baik lagi. Tapi secara fasilitator menyampaikan, secara bahasanya mudah dicerna nggak? Banget, Mas. Karena nggak ya, kita dikasih handbook memang kan. Cuman beliau itu aplikatif sekali dengan study case juga ya? Ya, baru mau ngomong. Jadi dia ngasih, kalau ada pertanyaan, selalu digambar di whiteboard-nya itu dengan angka dan jalannya seperti apa. Jadi kita nggak ngawang-ngawang, Mas. Kita tahu jalannya. Gitu. Oke, siap. Oke, ini ada biaya yang dikeluarkan, Mas, untuk ikut event ini. Kira-kira biaya yang dikeluarkan worth it nggak untuk ilmu yang didapatkan? Saya rasa worth it ya. Worth it banget worth it banget ya. Ya, apalagi dibandingkan dengan menghemat berapa banyak. Kalau misalnya dibandingin ya, investasi misalnya 1, ilmu yang kita dapat 3, berarti kan untungnya 2 gitu. Betul, siap. Betah ya berarti belajar di Syariah Award lah gitu. Alhamdulillah betah. Ini lingkungan juga enak, adem ya kita karena emang kita milih posisi juga nggak di pertengahan kota, tapi emang Bogor cuman agak minggir biar banyak kebun kan. Iya, betul. Oke. Itu aja, Mas. Makasih sharing-sharingnya. Ini masih ada 2 sesi lagi kita hari ini. Ya, ini kita masih membahas tentang PPN, seperti PPN dan PPH ini. Semoga nanti ilmunya bisa langsung diterapkan di perusahaan. Dan memang itu tadi benar, kita bisa hemat pajak, kalau bisa malah
sekecil-kecilnya Ya, dan betul. secara legal ya. Bro, ya? Betul, tax Oke. planningnya jelas. Oke, siap. Ya. Terima kasih waktunya. Itu saya sahabat pengusaha di luar sana. Semoga Anda mendapatkan sesuatu dari podcast ini. Dan misalkan ini momen yang tepat dan misalkan ada persoalan tentang pajak, tentang manajemen keuangannya, misalkan kacau atau gimana, silahkan daftar diri Anda di Professional Finance Director. Akhirul kalam, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mas. Makasih ya. Thank you, Mas.